Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wish for all of us. To Miss Diah Prabaningrum and Miss Uum Komaria as lecturer in the literary theory subjects that I respect. And hello to all my friends. My name is Vira Aditya Saputri, student ID number 2101-4268. Here I want to explain the subject matter of literary theory. Judul PowerPoint kita adalah Cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya dengan pendekatan mimetik. Nah, apa sih pendekatan mimetik itu? Menurut Abrams, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Secara umum, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mendasarkan pada hubungan karya sastra dengan universe, semesta, atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya sastra itu. Mimetis merupakan ibu dari pendekatan sosiologi sastra yang darinya dilahirkan puluhan metode kritik sastra yang lain. Sasaran yang diteliti sendiri dari pendekatan mimetik adalah sejauh mana karya sastra mempresentasikan dunia nyata atau semesta dan kemungkinan adanya intelektualitas dengan karya lain. Selanjutnya, ini adalah sinopsis Cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya yang terbit pada tahun 2004. Secara garis besar, cerpen tersebut bercerita tentang seorang remaja perempuan yang bertanya kepada ibunya bagaimana ciri seorang laki-laki sejati itu. Jika si anak perempuan berhasil menemukannya, ia ingin lelaki sejati itu menjadi pasangannya. Sang ibu berkata bahwa lelaki sejati seperti itu sudah tidak ada lagi. Memimpikannya hanya menjadi hal yang sia-sia. Sekarang yang ada hanyalah lelaki yang tidak bisa dipercaya. Yang terpenting adalah mencari pasangan yang mampu saling mencintai, karena setiap perempuan dapat membuat setiap laki-laki menjadi laki-laki sejati. Pendekatan mimetik pada cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya yang pertama adalah pada kutipan berikut. Ibunya terkejut, ia memandang takjub pada anak yang di luar pengamatannya sudah menjadi gadis jelita itu. Terpesona, karena waktu tak mau menunggu. Rasanya baru kemarin anak itu masih ngompol di sampingnya sehingga kasur berbau pesing. Tiba-tiba saja kini ia sudah menjadi perempuan yang banyak pertanyaan. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut yaitu seorang anak yang sudah tumbuh dewasa menjadi perempuan dengan banyak pertanyaan. Hal ini merupakan hal yang lumrah saat seorang anak tumbuh dewasa. Menjadi seorang remaja membuat rasa keingintahuan yang besar. Rasa ingin tahu ini disebabkan pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Kutipan selanjutnya yaitu pada namun jalan yang ada di depan hidungnya sendiri yang sedang ia tempuh nampak masih berkabut. Hidup memang sebuah rahasia besar yang tak hanya dialami dalam cerita di dalam pengalaman orang lain, karena harus ditempuh sendiri. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut adalah ketika tumbuh dewasa pula, terkadang tumbuh dengan harapan-harapan dan bayangan akan masa depan, padahal diri sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak tahu apa yang akan dihadapi di kemudian hari karena hidup memanglah sebuah rahasia. Kutipan selanjutnya yaitu pada wajah gadis itu menjadi merah. Ibunya paham karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibunya tetapi tidak berani. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut adalah seorang anak yang malu untuk bercerita mengenai laki-laki kepada ibunya sering terjadi, terutama takut jika jawaban dari sang ibu tak sesuai keinginannya karena tidak semua anak bisa dekat dan terbuka dengan orang tuanya. Selanjutnya, kutipan karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anaknya yang dianggapnya belum cukup siap untuk mengalami. Kini segalanya sudah berubah. Anak-anak ingin tahu tak hanya yang harus mereka ketahui, tetapi semuanya, termasuk yang dulu tabu, mereka senang pada bahaya. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut yaitu orang tua juga cenderung menyembunyikan fakta mengenai kehidupan karena menganggap anak belum siap untuk mengalaminya. Namun, hal tersebut justru membuat seorang anak semakin penasaran. Bahkan terkadang rasa penasaran semakin jauh bisa membawa kepada hal-hal yang buruk. Kutipan selanjutnya,
Banyak orang tua menyembunyikannya karena pengetahuan yang tidak perlu akan membuat hidupmu berat dan mungkin sekali patah lalu berbelok sehingga kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut yaitu kekhawatiran orang tua kepada anak ketika sudah mulai tumbuh dewasa sering membuat orang tua menjadi takut dan sering melarang anak melakukan hal yang diinginkannya. Mereka menganggap semakin banyak hal yang diketahui akan membuat hidup semakin berat. Kutipan selanjutnya, sebab di dalam mimpi kamu sudah dikacaukan oleh bermacam-macam harapan yang meluap dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tak pernah memenuhi harapan perempuan. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut yaitu ketika jatuh hati pada seorang lelaki, pasti akan memunculkan harapan-harapan yang indah. Namun, hidup tak selalu seperti apa yang diinginkan. Kekecewaan yang dihasilkan ketika harapan tersebut tak sesuai keinginan adalah karena diri sendiri yang menggantungkan harapan dan kebahagiaan kepada orang lain. Kutipan selanjutnya, apa salahnya sekarang wanita memilih laki-laki untuk jadi suami? Setelah selama berabad-abad, kami perempuan hanya menjadi orang yang menunggu giliran dipilih. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut yaitu orang-orang terus terpaku pada prinsip wanita itu kodratnya dipilih, bukan memilih. Namun kenyataannya saat ini banyak wanita yang justru memperjuangkan lelaki yang ia suka. Banyak wanita yang menyatakan cinta lebih dahulu. Banyak wanita yang tidak tahan jika harus terus menunggu. Kutipan selanjutnya yaitu, karena cinta, anakku, karena cinta dapat mengubah segala-galanya. Realitas yang tercermin dari kutipan tersebut yaitu, ketika jatuh cinta, tentu seseorang akan merasa bahagia, bahkan mungkin setiap perjalanan terasa ringan, langkah kaki karena sedang dimabuk oleh cinta. Itulah cinta yang membuat bahagia. Sebaliknya, sangat bertolak belakang ketika cinta itu hilang. Ketika cinta pergi meninggalkan, rasanya dunia terasa hampa. Rasanya sulit sekali untuk tersenyum. Faktanya, cinta memang mampu mengubah kepribadian seseorang secara signifikan, baik ataupun buruk. Itulah cinta yang mengubah segalanya. Nah, simpulan dari cerpen Lelaki Sejati yaitu mempunyai cerita yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga erat dengan realitas kehidupan manusia. Pendekatan mimetik berorientasi pada karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan atau realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Okay, so many video presentations from me. If there are errors in word or delivery of material, I apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.